Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 28 Jakarta, Bapak Nur Ajiz SE MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Gugun Permana SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Tiurlan Megawati SPD. Dan yang saya hormati pembina OSIS dan juga Dewan Guru serta peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat melaksanakan Zoom meeting kali ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Pertama-tama, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan pembina apel MPLS tahun ajaran 2021-2022, yaitu adalah Bapak Miswan MAG MKOM. Yang keempat, pemutaran video perkenalan dari guru-guru SMK PGRI 28 Jakarta dan video demo eskul dan video kegiatan siswa lainnya di SMK PGRI 28 Jakarta. Yang kelima, doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Abdul Rozak MPD. Baiklah, sebelum kita memulai Zoom meeting kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan MPLS hari kedua pada pagi hari ini dibuka. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu adalah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Para hadirin diminta untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke acara selanjutnya, sambutan pembina apel MPLS tahun ajaran 2021-2022.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 28 Jakarta, Bapak Nur Aziz SEMPD. Yang saya hormati Wakasek bidang siswaan, itu Bapak Gugun Permana SPD. Kemudian Wakasek bidang kurikulum, yaitu Ibu Tiurlan Megawati SPD. Yang saya hormati pula para Dewan Guru, dan yang saya cintai adalah anak-anakku, peserta calon siswa-siswi SMK PGRI 28 Jakarta. Di pagi yang cerah ini, tidak ada ungkapan dan untayan yang paling indah dalam kondisi sehat walafiat, maka kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya Allah berikan kesempatan kita mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, bagi peserta didik baru dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi secara virtual. Kita berdoa semoga COVID-19 ini akan segera Allah angkat di bumi yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Nah, anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan apel pagi di hari yang kedua, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 ini, ada 3 hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah bagi calon peserta didik baru yang tergabung dengan MPLS ini, harus pertama mengenal lingkungan sekolah. Lingkungan terbagi 2, lingkungan fisik atau lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik mungkin secara virtual, kita lakukan ini dengan video-video yang ditayangkan oleh para panitia. Tidak mungkin kita bisa secara luring. Tapi lingkungan non-fisik kita harus lebih kenal lagi, yaitu mengenal siapa pembina dari SMK PGRI 28 ini. Kemudian kita harus mengenal, bagi siswa, harus mengenal siapa kepala sekolahnya, para wakilnya, KTU-nya, guru-gurunya, carakaknya, bahkan juga harus mengenal siapa temannya yang sekelas itu. Dan juga harus lebih dekat lagi pada siapa yang menjadi wali kelasnya. Karena wali kelas adalah, dan juga guru, merupakan orang tua kedua yang menjembatani terkait dengan proses pembelajaran agar rencana pembelajaran Anda dapat berhasil ke depan dengan bimbingan mereka. Jadi harus mengenal lebih jauh lagi. Lebih syukur-syukur kita bisa mengenal bukan hanya nama saja oleh guru-guru itu, tapi harus mengetahui
bagaimana cara guru-guru mengajar, dengan media apa yang akan diberikan, berapa KD yang akan diberikan per semesternya. Oleh karena itu, siswa peserta didik baru harus mengenal lingkungan baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua, yang harus anak-anakku ingat, yaitu terkait dengan evaluasi hari pertama yang disampaikan oleh kepala sekolah dalam membuka acara MPLS ini, yaitu siswa harus mengikuti atau harus memahami tata tertib sekolah. Nah, karena tanpa adanya tata tertib atau kedisiplinan, mustahil siswa tidak akan sampai ke target yang dicapai. Apa diantaranya tata tertib itu? Yaitu tertib dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi Anda khususnya harus mampu memahami, mengetahui kapan mulai jam belajar dan kapan akhir pelajaran berakhir, sampai pergantian pembelajaran, jam berapa itu kalau perlu ditempel. Nanti Wakasek bidang kurikulum akan membagi itu, mulai jam berapa sampai akhir jam berapa, siapa gurunya. Oleh karena itu, para siswa yang Bapak cintai harus mengetahui itu. Jangan sampai tidak mengikuti kegiatan KBM secara virtual ini. Nah, diharapkan ada tanggung jawab dari para siswa untuk mengikuti kegiatan KBM. Nah, itu yang Bapak harapkan. Kemudian, tata tertib yang kedua terkait dengan pakaian. Khususnya ketika nanti guru mengadakan Google Meet atau Zoom Meet, berpakaian yang sopan. Khususnya juga rambut yang panjang itu dikondisikan supaya dipotong. Karena bagaimanapun kita harus mengikuti aturan yang sekolah buat, walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya, tata tertib terkait dengan kedisiplinan, kehadiran. Nah, ini sangat penting. Jikalau siswa nggak hadir, maka akan berpengaruh terhadap penilaian. Nah, kalau terjadi masalah, sakit, atau ada hal yang lain yang tidak bisa mengikuti pelajaran, maka disampaikan kepada guru yang mengajar, atau kepada wali kelas, nah, supaya dikomunikasikan. Itu. Oleh karena juga, siswa harus mengetahui berapa KD yang harus diselesaikan selama semester. Ada berapa tugas setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, dalam kondisi COVID ini, harus saling komunikasi, baik siswa kepada guru, siswa kepada siswa, supaya tugasnya tidak terbengkalai. Itu yang terkait dengan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, Bapak akan menyampaikan para siswa yang tergabung dalam MPLS ini, supaya menjadi siswa yang berhasil ke depan, maka harus memiliki motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, dan punya target. Jangan sampai PGRI yang Anda cintai ini, yang terletak di antara rumah masa depan dan sungai yang terpanjang, atau rumah masa depan, kuburan, tapi secara kualitas banyak para alumni SMK Biru Pulau Jakarta ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dan juga diterima perguruan swasta, dan banyak orang yang sukses. Oleh karena itu, target sebagai siswa, setiap pelajaran harus KKM. Tanya KKM-nya berapa setiap pelajaran itu, berapa tugas yang harus diberikan selama setengah semester, dalam satu semester. Nah, itu. Dan kalau bisa, jadilah siswa yang terbaik
di kondisi COVID-19 ini. Sekarang, siapa yang bisa merubah hidup kita kalau kita tidak sendiri merubahnya? Orang yang gagal merencanakan sesuatu, berarti dia telah merencanakan kegagalan masa depan. Oleh karena itu, lakukanlah 3 hal. Jadi yang pertama poinnya adalah, anak-anakku lebih jauh harus mengenal lingkungan sekolah, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Yang kedua, lakukan dengan penuh keikhlasan tata tertib yang akan diberikan kepada Anda. Nanti ya insya Allah akan diedarkan oleh Wakasek Bidang Siswaan, akan dibagi ke wali kelas akan dibagi kepada Anda. Dan dipahami itu. Nah, kemudian yang ketiga, harus punya motivasi dan target dalam kehidupan. Demikianlah apel pagi hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat dalam salah satu semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Pembina Apel MPLS tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, pemutaran video perkenalan dari guru-guru SMK PGRI 28 Jakarta dan video demo eskul dan video kegiatan siswa lainnya di SMK PGRI 28 Jakarta.
Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Rohis PDRI 28. Ada nggak Rohis di matamu? Ada. Rohis di dadamu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siva Priani as chairman of the BIM. I will explain the extracurricular the BIM. The BIM is an extracurricular activity that aims to improve the ability of students in English. And here we are, will show you that our the BIM is a place where we understand English more easily and learn vocabulary well. Saya Miranda Safira, saya selaku wakil The BIM akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler The BIM. The BIM adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa Inggris. Dan inilah kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa The BIM kami adalah tempat di mana kita bisa memahami bahasa Inggris lebih mudah dan melancarkan kosakata dengan baik.
Narkoba atau nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa fakta terkait narkoba. Fakta yang pertama, sebanyak 4 juta jiwa atau 2,18% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan penyalahguna narkotika dengan usia populasi 10 sampai 59 tahun. 10 tahun, Pak? Udah Ya. ada yang pakai narkoba? Ya, ini sangat miris sekali karena memang ada jenis baru narkoba untuk usia 10 tahun. Wah, apa itu? ASB, ASB apa itu? air susu basi. Fakta berikutnya. Fakta berikutnya, dari jumlah 4 juta tersebut, 1,6 juta tercatat dalam tahap coba pakai, 1,4 juta orang pemakai teratur, dan 943.000 orang merupakan pecandu narkotika. Ini mengkhawatirkan. Sudah ada pemakai teratur. Kayak gimana pemakai teratur ya? Ini teratur dia pakai tiap hari. Kayak gitu. Jam 12 nih. Wah, putau ah. Wah, jam 4, Jam 4 nih. Wah. Ah, jam 8 nih, UGD ya. fakta berikutnya. Fakta berikutnya. Jumlah pengguna narkotika berdasarkan jenis kelamin tercatat sebanyak 74,5% penggunanya adalah laki-laki. Sementara 24,49% adalah perempuan. Kenapa laki-laki lebih banyak menggunakan narkoba? Kenapa, Pak? Karena penyebabnya perempuan. Fakta yang keempat. Ya. Untuk narkotika jenis ganja, estimasi kebutuhan tercatat 158 juta gram. Ya, Sabu-sabu 219 juta gram. ya. Dan ekstasi 14 juta butir. Jadi semuanya berapa, Pak? 391 juta 200 rupiah. Kok ada 200-nya? Kantong plastik. Oh iya. Fakta berikutnya. Tercatat 33 orang per hari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkotika. Astagfirullahaladzim. Kamu kapan kira-kira biar jadi tingkat 4? 33 per hari, bayangin. Ya. Berapa keuntungan tukang gali kubur? Alih profesi kayaknya. Oh, cocok ya. Kamu jadi Fakta berikutnya. fakta berikutnya. Sebanyak 12.044 orang per tahun mengkonsumsi narkoba dalam dosis berlebih. Lebih dari satu jenis narkoba digunakan secara bersamaan. Gimana tuh ya? Ini bibir cimeng. Cimeng, ganja, Ganja. Ini putau. tol, Ini bajigur. kompak. Fakta berikutnya. 50% narapidana yang ada di penjara itu masalah narkoba. Oh, sisanya masalah? Masalah buat lo. Fakta berikutnya. Di Brazil, pihak kepolisian menemukan fakta mengejutkan. Narapidana di penjara ternyata melatih tikus untuk memindahkan narkoba dari sel ke sel. Ini Brazil ketinggalan. Kenapa? Di Indonesia udah ketahuan dari dulu. Kalau tikus itu pengguna narkoba. Jenis apa? Oh, dia malah. Oh iya, tikus ya, Pak. Fakta berikutnya. Ini jadi kurir juga ya, Pak? Kurir, Jangan kurir. mungkin tikus nanti ada online-nya ya. Fakta berikutnya. Sepanjang tahun 2014, BNN telah menyita duit hasil sirkulasi para kurir pengedar narkoba sejumlah 100 miliar rupiah. Oh, Kemana uangnya ini, Pak ya? itu baru kurirnya doang. Iya, belum bandarnya. Ini nggak ada joknya, Pak. Nggak ada ini. Oke, baik, Ini lanjut. penjelasan aja. Berikutnya, fakta yang terakhir. Ya. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mencapai 63 triliun rupiah. Di mana kerugian 56,1 triliun rupiah merupakan kerugian pribadi dan 6,9 triliun rupiah merupakan kerugian sosial. Bayangkan, uang sebanyak itu kalau dipakai buat modal usaha, bikin pabrik, nambah lapangan pekerjaan. Pabrik apa, Pak? Pabrik narkoba. Luar biasa. Kita akan bahas tentang narkotika berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009. Ada ratusan jenis narkotika. Kita akan bahas yang termasuk narkotika golongan 1 yang populer di Indonesia. Kita mulai dari definisi tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika alami yang akan kita bahas pertama adalah ganja. Ciri-ciri yang khas setelah menghisap ganja adalah mata merah berair, kantung mata agak membengkak, rasa gembira berlebihan, dan lambat berpikir. Ganja gorila atau tembakau gorila adalah narkoba sintetis atau buatan bukan dari ganja, tetapi tembakau biasa, yang disemprot dengan cairan AP-Fupinaca sehingga memiliki efek serupa ganja.
Nama tembakau gorila mencuat sejak diduga digunakan seorang pilot maskapai penerbangan. Pilot tersebut kedapatan mabuk sebelum menerbangkan pesawatnya. Rabu 28 Desember lalu, pilot tekad pribadi bertugas menerbangkan pesawat Citylink C800 Surabaya tujuan Jakarta. Seperti biasa sebelum lepas landas, pilot dari ruang kokpit menyapa penumpang melalui pengeras suara. Vibration is, LT is good, the cengkaring is good, the living. Karena pilot terdengar meracau, penumpang meminta pihak maskapai segera mengganti pilot tersebut sebelum pesawat bisa dijalankan. Sebelumnya, perilaku tak lazim pilot tekad pribadi terekam kamera pemantau atau CCTV di terminal keberangkatan di bandara sebelum ia memasuki pesawat. Karena ulah sembrononya, tekad Purna dikenai sanksi berupa pencabutan lisensi penerbangnya. Namun masalah serius lain muncul soal gawatnya peredaran tembakau gorila. Pilot tekad disebut-sebut mabuk akibat tembakau gorila. Tembakau gorila memiliki efek halusinasi yang membahayakan. Namun tembakau tersebut bisa mengakibatkan tubuh pengguna tidak bisa bergerak hingga secara perlahan mengakibatkan kematian. Berikutnya adalah ekstasi yang sebenarnya bernama MDMA atau metilen deoksimetamfetamin berbentuk tablet yang berwarna-warni biasa digunakan di tempat-tempat hiburan. Ciri khusus pemakai ekstasi adalah berkeringat, hilangnya nafsu makan, mual, kekurahan, haus yang berlebihan, rasa gembira yang berlebihan, gampang akrab, bertambahnya rasa percaya diri. Terakhir adalah sabu yang merupakan narkotika sintetis paling populer saat ini, berbentuk kristal seperti serpihan gula batu dengan efek stimulan. Ciri pemakai sabu biasanya adalah akan terlihat sangat aktif, tidak merasa lapar, dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Jika pemakainya kaum wanita, ia akan mengalami gangguan menstruasi dan rahim. Pemakai sabu akan mengalami kerusakan jaringan saraf organ tubuh, terutama pada otak, jantung, ginjal, hati, kulit, dan kemaluan, juga mengakibatkan kematian. Ancaman pidana kepemilikan narkotika golongan 1 adalah penjara 4 tahun sampai seumur hidup. Sedangkan ancaman pidana bagi pengedar adalah 5 tahun sampai pidana mati. Adapun bagi kurir diancam pidana penjara 5 tahun hingga seumur hidup. Seseorang yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, ancaman hukumannya adalah maksimal 4 tahun. Kecuali dia terbukti sebagai korban, maka hukumannya adalah mengikuti program rehabilitasi. Sedangkan bagi orang tua atau wali, bagi pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, maka ada ancaman hukumannya selama 6 bulan. Selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Beberapa jenis psikotropika yang sering disalahgunakan, salah satunya adalah alprazolam, sering juga disebut alpras atau zolam, yang sebenarnya adalah obat untuk orang dengan gangguan jiwa. Kemudian juga Riklona, sering disebut dengan Rik, yang sebenarnya adalah obat untuk penderita epilepsi. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 yang pertama adalah maksimal 15 tahun hukuman pidana penjara bagi yang memproduksi dan mengendalikan psikotropika tanpa izin. Kemudian maksimal 5 tahun bagi yang memiliki atau membawa psikotropika dan maksimal 1 tahun bagi yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika. Selain psikotropika golongan 1-4 tadi, masih ada lagi psikotropika yang digolongkan dalam obat keras. Salah satu yang paling sering disalahgunakan adalah Heximer atau trihexyphenidyl. Sering disebut juga sebagai pil kuning yang sebenarnya adalah obat untuk gejala Parkinson. Kemudian juga tramadol yang sebenarnya adalah obat pereda nyeri pasca operasi. Keduanya tidak bisa disepelekan karena efek merusak dan efek ketergantungannya juga tetap besar. Kurang mikir lah. Mikir. Mikir lah. Kurang mikir lah. Aku kurang mikir.
lainnya. Peredaran obat keras ini juga memiliki sanksi pidana bagi yang memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Jadi bukan apotek, bukan pedagang farmasi, tapi memperjualbelikan obat-obatan seperti tramadol dan heximer tadi. 15 tahun bagi mereka. Bahan atau zat adiktif lainnya yaitu bahan selain narkotika atau psikotropika yang bisa menyebabkan ketagihan, kecanduan, atau ketergantungan. Jadi, adiktif adalah salah satu efek dari narkoba. Pertama adalah inhalansia, yaitu uap dari bahan yang mudah menguap, yang dihirup. Ini tidak menyebabkan kematian, tetapi cepat sekali merusak otak dan membuat penyalahgunanya menjadi bodoh. Beberapa jenis tanaman yang mengandung bahan adiktif diantaranya adalah kecubung dan bunga trompet. Walaupun tidak ada sanksi hukumnya, tetapi jangan sepelekan efeknya terhadap kesehatan, karena bisa membuat penggunanya lupa ingatan, gila, sampai dengan meninggal dunia. Kemudian ada juga obat-obatan yang dijual secara bebas tetapi sering digunakan untuk mabuk. Jangan anggap sepele, penyalahgunaan obat semacam ini cepat membuat ketergantungan, juga merusak organ tubuh bagian dalam. Nah, kalau kita minum kopi, cara-caranya digunting dulu dan dihitung dulu, ya maksimal 25 biji lah. Minuman keras atau minuman beralkohol termasuk zat adiktif karena bisa membuat orang kecanduan. Sulit berhenti mengkonsumsinya. Minuman keras ini baik yang tradisional buatan masyarakat maupun buatan pabrik sama-sama berbahayanya. Narkoba seringkali diawali dengan kebiasaan menghisap rokok dan minuman keras. Ini dikatakan sebagai gateway drugs, gerbang menuju penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba diawali dari coba-coba, biasanya ditawari atau dipaksa teman. Atau juga penggunaan sosial rekreasi yang biasa dipakai saat berkumpul bersama teman. Dengan bahasa-bahasa yang dibilang tidak solidar, tidak setia kawan kalau dia tidak mau mencicipi narkoba. Tidak lama akan sampai pada penggunaan intensif yang sudah berulang-ulang dan mengganggu kehidupan sosial. Hingga akhirnya seseorang penyalahguna narkoba akan merasakan sakau. Ketagihan zat berbahaya ini mereka sebut sakau. Pemakai dosis tinggi mempunyai risiko tinggi mengalami kerusakan pada jantung, ginjal, hati, jaringan saraf, dan organ-organ lainnya. Tubuh penyalahguna narkoba akan beradaptasi sehingga dosis yang dikonsumsi akan semakin bertambah sampai kepada overdosis dan menimbulkan beberapa penyakit seperti berikut ini. Tremor menjadi indikasi gangguan syaraf seperti gemetar akibat kontraksi otot yang tidak terkontrol. Tak cuma sebagian tubuh yang kehilangan fungsi, Mulyadi juga divonis terinfeksi HIV. Jerat narkotika dan obat-obatan terlarang memang luar biasa. Di Indonesia, pengguna narkoba pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 3,6 juta jiwa. Dari semua pengguna, tidak jarang kemudian terjerumus menjadi pengedar. Dan yang sulit, melepaskan para korban ini dari narkoba. Lantas bagaimana cara menolongnya jika orang terdekat kita menjadi pengguna narkoba? Sebelum kita memutuskan untuk menolong orang, sebaiknya kita memahami masalah yang sedang dihadapinya. Cari latar belakang kenapa ia menggunakan narkoba. Ada perasaan kecewa yang muncul bila kita melihat orang-orang terdekat ternyata terjebak masuk ke dalam jerat narkoba. Pada saat itulah, Anda tetap harus bisa mengontrol diri dan emosi, agar tidak terbawa suasana. Orang yang kecanduan narkoba tak jarang melakukan tindakan yang impulsif dan merugikan orang di sekitarnya. Bersikaplah lebih tenang, jangan sampai ketidakstabilan emosinya justru membuatnya marah dan menolak Anda. Jangan memaksakan kehendak Anda terlalu keras terhadap mereka. Ketika kita ingin membantu seseorang, hal yang salah adalah kita terlalu memaksa untuk masuk ke dalam masalah orang tersebut. Bila para pecandu malah mendekati kita untuk mempengaruhi agar turut menjadi pecandu, sebaiknya kita lebih berhati-hati dan secara tegas berkata tidak. Anda juga harus bersikap tegas dan mengatakan tidak pada mereka bila dalam proses rehabilitasi si pecandu tergoda untuk kembali lagi ke narkoba. Kita tidak bisa menolong seorang pecandu sendirian. Kita membutuhkan orang lain, terutama orang-orang yang memiliki keahlian khusus untuk menghadapi pecandu. Ajaklah pecandu agar ia mau menyembuhkan dirinya dari ketergantungan narkoba lewat bantuan pusat-pusat rehabilitasi narkoba. Selalu berikan dukungan moral dan spiritual kepadanya selama ia menjalani rehabilitasi. Bila ada tetangga atau saudara yang menyalahgunakan narkotika, segera bawa ke IPWL untuk direhabilitasi. Untuk rehabilitasi rawat jalan, Klinik Adiksia Medika BNN Kabupaten Banyumas bisa melakukan pelayanan. Sedangkan untuk rawat inap bisa kita rujuk ke Balai Rehab Napsa Satria Baturaden.
Mari mulai hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Hidup 100%, sadar sehat, produktif, dan bahagia. Sadar akan internal diri dan lebih peka dengan sekitar. Sehat dimulai dari bagian terkecil, pola makan, pola tidur, dan pola hidup yang baik. Produktif dalam segala aktivitas, karya, dan inovatif. Hidup 100% menjadi pilihan untuk mencapai kebahagiaan. Tinggalin yang setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. Demikian pemutaran video eskul dan video kegiatan siswa lainnya di SMK PGRI 28 Jakarta. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Haji Abdul Rozak MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMK PGRI 28 Jakarta. Yang kami banggakan seluruh panitia MPLS SMK PGRI 28 Jakarta dan seluruh peserta MPLS PGRI 28 Jakarta yang Bapak cintai. Marilah kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga doa dan pinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan doa ini kami pandu secara Islami dan kami perkenankan anak-anak serta seluruh Dewan Guru yang beragama selain Islam berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, terima kasih atas seluruh nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Seluruh puja, puji, serta syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau akan menambahkan dengan nikmat yang lainnya. Ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Mengampun, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, dosa orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami, ayah bunda kami, guru-guru kami. Semoga jasa baik mereka berguna bagi mereka dan bermanfaat buat kami semua. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami untuk menuntut ilmu di PGRI 28 Jakarta, ilmu yang bermanfaat buat kami, dunia dan akhirat kami, dan jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang beriman kepadamu, cinta kepada Rasul-Mu, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bangsa dan negara. Kabulkan doa pinta kami, maafkan seluruh dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Zoom meeting kali ini telah selesai. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan kegiatan selanjutnya penyampaian materi melalui grup WA kelompok masing-masing. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Energen. Oke, acara Zoom Meet hari ini telah selesai. Tolong on cam semua ya, biar kita foto bersama. Ayo, tolong on cam. Ya, tolong lihat cam. Tapi gue panas. Ayo, on cam, tolong on cam. Siapa nih yang belum on cam? Haikal, baris. Apa lagi nih? Oke, saya foto ya. Kita foto 3 kali ya. Baris. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, hari ini sudah selesai acara Zoom meeting-nya. Acara selanjutnya dilanjutkan oleh grup WA masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar kemak. Balik. Dia. Udah tadi obatnya. Sera. Dia.